Jadi kalau kita sudah menerima penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi, bukan hanya sekedar kita capai karena ingin mengikuti penghargaan provinsi, namun berkelanjutan. Harus lebih baik lagi. Harus lebih baik lagi, terutama ya lingkungan kita harus nyaman, bersih, hijau, sampah itu sesuai dengan tempatnya. Kalau misalnya anak habis makan plastik ya dibuang, sampahnya di kotak di plastik. Nanti di situ ada untuk pemilahan, dipilah-pilah mana untuk daun, plastik dan untuk kaca. Yang jelas kami juga harus mempersiapkan administrasinya. Administrasi itu yang sesuai dengan penerapan standar nasional pendidikan. Nanti pertama ya kita harus lengkapi juga standar isi, standar proses, standar tendiknya, standar pengelolaannya, standar kurikulumnya, semuanya harus disesuaikan kayak gitu. Kalau kita tingkat pembelajarannya anak tadi menurun, nah kita harus tingkatkan media pembelajarannya. Apalagi kami sekolah SD 81 ini sudah ikut pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam itu sudah kami laksanakan di kelas-kelas. Nah, di ruang media juga ini sudah berlangsung semenjak adanya pembelajaran mendalam ini kurang lebih pergantian menteri. Nah, dengan mencanangkan pembelajaran menggunakan digital. Yang sudah memiliki atau mendapatkan anugerah Adiwiyata ini, itu pertama-tama memang lingkungannya tuh harus sehat sih, sehat, bersih, serta lingkungannya tuh indah. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita membuat ide-ide terbaru, misalnya ada di situ apa namanya tuh apotik hidup, terus di greenhouse-nya ada di berbagai macam greenhouse itu kan ada berbagai macam tanaman. Nah, itu untuk penghijauan. Mungkin kalau di SD 81 ini memang perlu pembenahan lagi. Persiapannya lama sih. Kami kemarin itu sempat tertunda olehnya ada transisi kepala sekolah yang lama. Itu di tahun 2019 sebenarnya sudah mereka mengusulkan. Namun entah bagaimana bisa tertunda, dan kami juga sempat berulang kali ya dari tahun 2022 itu sudah mengusulkan beberapa komponen-komponen yang harus ditampilkan itu kita sempat ke kota dulu. Nah, dari kota mereka memberikan statement bahwa SD ini bisa melanjutkan ke tingkat provinsi. Jadi dari DLHK ke DLHK provinsi. Untuk dilanjutkan dari kota maupun ke provinsi itu harus memahami konsep dan kriteria Adiwiyata sekolah itu sendiri. Misalnya kalau sekolah itu walaupun dia sudah tingkat kota, dengan berjalannya waktu dia mau untuk melanjutkan provinsi, namun dari kota mensurvei tidak memenuhi syarat dan kriteria, dia tidak dilanjutkan lagi. Maka dia mulai mengulang lagi di tingkat kota. Nah, tapi kalau sudah dari kota tadi survei ulang kembali, terus ke sekolah dia lingkungan dianya memenuhi konsep dan kriteria, maka bisa dilanjutkan ke tingkat provinsi. Jadi bukan hanya dari kota bisa ke provinsi. Dengan berjenjang waktu, tingkat kota itu harus mensurvei kembali dari DLK kota. Nah, kalau dia mensurvei ke sekolah, ke administrasinya dan lingkungannya kira-kira memenuhi syarat, maka dia bisa lanjut ke provinsi. Makanya kami kemarin dari tahun 2022 berkali-kali kami menanyakan, berkali-kali kami mengirimkan file data yang sudah ada di sini. Ya, pertama data untuk data akademiknya dulu, ya kan?
Nah, yang 8 standar yang saya sebutkan tadi. Nah, baru lingkungannya. Kalau sudah cocok dengan pantas, maka mereka akan pengajuan kami akan dikaji ulang kembali.